Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Abdurrahman, mahasiswa profesi nurse dari Stikes Surya Global. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penyuluhan atau pengetahuan terkait pentingnya imunisasi pada bayi dan balita. Oke, jadi sebelumnya sesuai dengan janji kita yang kemarin, bahwasanya kita akan mengadakan penyuluhan di puskesmas, tepatnya di pos posyandu. Namun dengan adanya pandemi atau COVID-19 ini atau virus corona ini yang mengharuskan kita untuk harus tetap di rumah sesuai anjuran pemerintah, maka kami atau saya sendiri memutuskan untuk memberikan penyuluhan terkait pentingnya imunisasi ini melalui media sosial yang nantinya bisa diakses oleh ibu-ibu menggunakan internet seperti itu. Jadi langsung saja untuk materinya di sini, yaitu pentingnya imunisasi. Sebelum kita masuk ke materi atau inti dari pembahasan pentingnya imunisasi ini, alangkah baiknya kita melihat ini adalah gambar bayi yang sehat. Tentunya di sini ibu-ibu mengharapkan bayi ibu-ibu sekalian seperti ini ya, sehat, kemudian aktif, kemudian jarang menangis dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kalau tadi bayi sehat ini merupakan salah satu bayi yang memiliki kelainan atau penyakit. Bisa dilihat di sini ada yang di sini ada bayi dengan campak, kemudian di sini ada bayi yang perutnya besar, kemudian di sini ada balita atau anak-anak yang mengalami gangguan pada tulangnya dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, kita masuk ke inti materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu imunisasi. Sebelumnya saya rasa ibu-ibu sudah sering mendengar ya apa itu imunisasi. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan. Jadi, imunisasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sengaja. Dalam hal ini upayanya tersebut yaitu memberikan suatu kekebalan atau imunitas yang diberikan kepada anak, yang tujuannya untuk agar supaya anak itu tidak mudah terkena penyakit. Dan kemudian imunisasi ini merupakan pencegahan penyakit yang paling terpenting dalam pemeliharaan kesehatan anak atau balita tersebut. Seperti itu. Lanjut. Nah, setelah kita mengetahui apa itu imunisasi, tentu saja di sini kita ketahui dulu, yaitu tujuan daripada imunisasi ini. Jadi imunisasi ini diadakan atau imunisasi ini ada pasti ada tujuannya, seperti itu ibu-ibu. Nah, untuk tujuan imunisasi ini yang pertama untuk mencegah sakit. Nah, dimana ketika anak atau balita tersebut sudah diimunisasi atau diberikan imunisasi, maka imunisasi ini tujuannya untuk mencegah agar supaya anak tersebut tidak mudah sakit, seperti itu. Yang kedua, untuk mencegah keparahan. Nah, misalkan di sini seorang anak yang sudah diberikan imunisasi kemudian mengalami sakit. Nah, imunisasi ini diberikan untuk agar supaya penyakit yang dialami atau diderita anak tersebut tidak mengalami keparahan atau tidak parah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu kematian. Nah, di sini sudah sangat jelas ya, jika anak-anak atau balita di suatu negara tersebut jarang sakit, kemudian sakitnya itu tidak sampai yang parah sekali, maka kemungkinan kecil untuk mengalami kematian itu sangat kecil atau sangat sedikit, seperti itu. Kemudian kita lanjut ya. Nah, di sini ada manfaat. Kalau tadi tujuan, sekarang kita masuk ke manfaat daripada imunisasi
itu sendiri. Nah, yang pertama manfaatnya itu untuk anak atau balita tersebut yang tentunya anak atau balita yang diberikan imunisasi. Nah, apa manfaatnya bagi anak? Yang pertama kita lihat dari kalau kita perhatikan dari pengertian imunisasi tadi ya, imunisasi yaitu mencegah anak agar supaya tidak terkena penyakit. Nah, maka itu manfaatnya. Nah, kemudian manfaat imunisasi itu sendiri untuk atau bagi keluarga. Nah, di mana manfaat imunisasi ini bagi keluarga, di mana ketika seorang balita atau anak yang sehat, kemudian jarang terkena penyakit atau sakit, maka itu akan memberikan suatu kepuasan atau kebanggaan tersendiri bagi orang tua si balita tersebut. Nah, sebaliknya apabila suatu keluarga itu atau orang tua memiliki anak yang mohon maaf mempunyai kelainan, kemudian sering sakit-sakitan, itu juga akan berdampak atau akan memberikan dampak psikis tersendiri kepada orang tua, asuh, atau keluarga daripada si balita tersebut. Nah, kemudian untuk negara. Nah, program imunisasi ini sangat-sangat membantu negara. Kenapa? Nah, ketika program imunisasi ini diberikan kepada balita-balita yang atau bayi-bayi atau anak-anak, maka balita atau anak-anak di suatu negara tersebut sehat, kemudian jarang terkena penyakit, maka angka kematian daripada anak atau balita tersebut akan kecil seperti itu. Selanjutnya yaitu imunisasi yang dapat diberikan kepada balita. Yang pertama di sini ada DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Nah, di mana fungsi daripada imunisasi DPT ini yaitu salah satunya untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan untuk mencegah penyakit tetanus. Nah, kemudian saya jelaskan sedikit untuk penyakit difteri pertusis ini merupakan penyakit demam yang dimana demam yang sangat yang parah dibandingkan demam-demam yang biasanya, dimana anak-anak itu akan mengalami demam selama kurang lebih sampai 100 hari seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu imunisasi polio. Nah, imunisasi polio ini diberikan untuk mencegah penyakit polio. Nah, penyakit polio ini merupakan suatu penyakit atau kelainan otot. Nah, di mana biasanya anak-anak itu yang terkena polio ini sulit untuk berjalan, kemudian lumpuh dan lain sebagainya. Kemudian untuk imunisasi BCG. Nah, imunisasi BCG ini diperuntukkan untuk mencegah penyakit TBC, kemudian hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis, dan campak untuk mencegah penyakit imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak seperti itu. Nah, kapan saja kita perlu memberikan imunisasi itu? Tentunya ada jadwal-jadwalnya. Tentunya imunisasi ini tidak sembarangan kita berikan, tidak sewaktu-waktu dapat kita berikan seperti itu. Nah, di sini ada jadwal kapan-kapan saja kita bisa memberikan imunisasi kepada balita atau bayi-bayi kita ya ibu-ibu. Nah, yang pertama untuk vaksin BCG itu dia untuk pemberiannya 1 kali. Nah, dimana untuk pemberian imunisasi ini dimulai dari anak berusia 0 sampai 11 bulan. Kemudian untuk DPT dimana jumlah pemberiannya itu 3 kali. Kemudian untuk vaksin ini untuk imunisasi DPT ini diberikan pada anak berusia 2 sampai 11 bulan. Kemudian imunisasi polio ini diberikan selama 4 kali pada anak usia 0 sampai 11 bulan. Kemudian campak diberikan 1 kali pada anak yang berusia 9 sampai 11 bulan. Hepatitis B 3 kali pada anak yang berusia 0 sampai 11 bulan. Seperti itu. Nah, di mana kita bisa mendapatkan pelayanan imunisasi atau di mana sih kita bisa melakukan atau
membawa anak kita untuk melakukan imunisasi. Yang pertama di posyandu. Di posyandu, posyandu anak yang biasanya yang biasanya ada di suatu daerah atau desa-desa tersebut, desa-desa. Kemudian yang kedua yaitu kita dapat membawa anak atau balita itu untuk melakukan imunisasi di rumah sakit. Kemudian di puskesmas juga bisa. Sangat jelas ya bahwasanya imunisasi itu sangat penting atau sangat bermanfaat bagi bayi ataupun balita, seperti itu. Jadi itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.